Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, kita akan membaca hadis yang ke-183 dari kitab Umdatul Ahkam, masih membahas tentang masalah zakat. Untuk kesempatan kali ini kita akan membaca hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang nisab zakat mal maupun zakat-zakat yang lainnya, karena di sini disebutkan 3 jenis zakat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa fima duna khamsi awakin sadaqah, wala fima duna khamsi dhaudin sadaqah, wala fima duna khamsati ausukin sadaqah." Tidak ada kewajiban zakat untuk harta di bawah 5 uqiyah. Tidak ada kewajiban zakat untuk onta di bawah 5 dhaud. Dan tidak ada kewajiban zakat untuk hasil pertanian di bawah 5 wasak. Beliau menyebutkan 3 satuan di sini: uqiyah, dhaud, dan wasak. Yang 3 satuan ini ma'ruf di zaman beliau, meskipun di zaman sekarang hampir kita tidak mengenalnya. Sehingga kita ketika mencari tahu berapa sih 1 uqiyah, berapa 1 dhaud, dan berapa 1 wasak, maka kita melihat keterangan-keterangan para ulama ahli hadis yang menjelaskan tentang masalah ini. Baik, hadis ini sekali lagi berbicara tentang nisab 3 zakat. Yang pertama adalah zakat yang bersatuan uqiyah, yang kedua zakat yang bersatuan dhaud, dan yang ketiga zakat yang bersatuan wasak. Yang satuannya uqiyah itu berlaku untuk mata uang, dinar dan dirham. Yang satuannya dhaud itu berlaku untuk binatang, yaitu onta. Karena di sini beliau menyebutkan 5 dhaud. Dan yang satuannya wasak adalah hasil pertanian. Berapa 1 uqiyah? 1 uqiyah dijelaskan oleh para ulama, 1 uqiyah adalah arba'una dirhaman bil ittifaq. Nilainya 40 dirham dengan sepakat ulama. 40 dirham berarti di situ mata uang perak. Jika kita konversi ke mata uang emas, maka nilainya berarti 4 dinar. Karena 1 dinar itu sama dengan 10 dirham. Sehingga 4 dirham sama dengan 40 dirham sama dengan 4 dinar. Dan ini ditunjukkan oleh sebuah hadis dari Anas bin Malik. Di sana ada pernyataan wa fir riqqah rubu'ul usyur. Ya. Dan hadis ini saling menafsirkan, maka makna riqqah di situ adalah arba'una dirhaman. Dan 4 dinar atau 40 dirham jika kita konversi ke rupiah, maka bisa bernilai berbeda. 40 dirham dengan 4 dinar kalau kita konversi ke rupiah itu bisa bernilai beda. Untuk 4 dinar ya, untuk 4 dinar jika kita kalikan 5 berarti, karena tadi 5 wasak berarti 4 dinar kali 5 berarti senilai 20 dinar. 20 dinar, 1 dinar 4/4 gram emas, maka total 5 wasak untuk hitungan dinar adalah 85 gram emas. Harga emas jika kita konversi ke harga emas sekarang yang kurang lebih 750.000, maka berarti nisab emas senilai sekitar 65 juta. Sedangkan 40 dirham dikalikan 5 wasak, 1 wasak 40 dirham, kalikan 5 berarti 200 dirham. 1 dirham itu nilainya kurang lebih 2,975 gram perak. 2,975 gram perak. Dikalikan 200 berarti ketemu sekitar 595 gram perak. Kalau kita buat asumsi, misalnya harga perak adalah 20.000 per gram, dikalikan 595, maka kurang lebih
ketemu nilai sekitar 11,9 juta atau kita genapkan jadi 12 juta. Sehingga ada nilai yang cukup jauh, ada selisih nilai yang cukup signifikan antara 40 dirham dengan 4 dinar, antara satuan perak dengan satuan emas. Padahal para ulama mengatakan mata uang kartal yang saat ini berlaku di zaman kita itu bisa dikiaskan ke emas, juga bisa dikiaskan ke perak. Karena baik emas maupun perak dua-duanya adalah mata uang. Nah, selanjutnya ulama berbeda pendapat. Untuk zakat mata uang itu lebih tepat dikiaskan ke emas ataukah ke perak? Ada 3 pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan untuk zakat uang itu dikiaskan ke emas dan selalu ke emas. Kenapa? Karena emas itu lebih utama dibandingkan perak. Emas lebih utama dibandingkan perak. Sehingga dalam masalah ini maka zakat mata uang dikiaskan kepada mata uang yang lebih utama, yaitu perak, yaitu emas. Karena itu untuk ukuran zakat mal maka dia dikiaskan kepada nilai atau nilai emas. Yang kedua, bahwasanya zakat mal atau zakat mata uang dia dikiaskan ke perak. Kenapa perak? Karena penggunaan dirham di masa silam itu lebih dominan dibandingkan dinar. Karena itulah orang lebih sering memakai dirham dibandingkan dinar. Salah satu di antara alasannya adalah pecahan dirham lebih kecil dibandingkan dinar. Orang membawa 1 dinar, 4/4 gram emas, nilainya cukup mahal. Makanya di masa silam orang lebih suka membawa dirham yang nilainya lebih kecil, sehingga dia bisa membeli barang yang harganya lebih murah dibandingkan ketika dia membawa dinar yang dia harus beli secara borongan. Karena itu, mengingat dirham itu lebih banyak penggunaannya di masa silam, maka uang dibawa kepada mata uang di masa silam yang lebih banyak penggunaannya, yaitu dirham. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwa uang kartal dan uang apapun yang berlaku di masyarakat selain emas dan perak, dia zakatnya mengikuti mana di antara 2 mata uang dinar dan dirham ini yang nilainya lebih murah. Mana di antara perak dan emas yang nilainya lebih murah. Kenapa? Karena ketika dia mengacu kepada nilai yang lebih murah, maka otomatis nisabnya nanti akan lebih rendah. Dan jika nisabnya lebih rendah, berarti orang yang wajib zakat jumlahnya lebih banyak, dan itu akan sangat menguntungkan fakir miskin. Kenapa? Karena yang zakat jadinya lebih banyak. Baik, sehingga misalnya kita bisa pertimbangkan tadi ya, kalau pakai acuan emas maka nilainya 65 juta satu nisab. Sehingga orang yang punya tabungan 50 juta, punya tabungan 60 juta, dia di bawah nisab, dia nggak wajib zakat. Tapi kalau kita pakai acuan perak, maka nisabnya 12 juta. Sehingga orang yang punya tabungan senilai 15 juta, dia sudah menjadi muzaki, orang yang wajib zakat. Sehingga dia harus mengeluarkan zakatnya 2,5%, meskipun tabungannya baru 15 juta. Dan itu menyebabkan jumlah muzaki jadinya lebih banyak. Yang dapat tabungan 15 juta, dia sudah wajib zakat. Dan pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang dinilai lebih kuat oleh banyak sekali ulama kontemporer, seperti fatwa yang disampaikan oleh Lajnah Daimah dan beberapa para ulama yang lainnya, yang mereka mengatakan bahwa untuk nisab zakat uang itu dikembalikan kepada nilai emas atau perak yang lebih murah yang mana. Jika yang lebih murah emas, maka dikembalikan ke emas. Jika yang lebih murah perak, maka dikembalikan ke perak. Dan kita tahu yang namanya murah dan mahalnya sebuah barang itu tergantung masalah demand and supply. Kalau ketersediaan sedikit sementara permintaan banyak, maka harga jadi naik. Sebaliknya, jika ketersediaan itu banyak tapi permintaan sedikit, harganya turun. Dan emas itu permintaannya selalu banyak. Atau di zaman sekarang emas itu lebih digandrungi, lebih diminati dibandingkan perak.
Makanya harga emas lebih cenderung naik dibandingkan perak. Tayyib. Lalu mana dari tiga pendapat ini yang lebih mendekati? Wallahu ta'ala alam. Yang lebih banyak dipilih oleh para asatidzah di Indonesia, termasuk juga yang kemudian dijadikan acuan oleh MUI dan beberapa lembaga fatwa di Indonesia, mereka lebih mengacu kepada pendapat pertama, bahwa mata uang itu dikembalikan kepada emas. Nisab mata uang dikembalikan kepada emas. Karena itu nisab mata uang nilainya adalah 85 gram emas atau kurang lebih senilai 65 juta. Baik. Dan itu bisa berubah-ubah tergantung zaman. Karena itu ketika orang mau bayar zakat, nisab mana yang dipakai? Harga emas mana yang dipakai? Harga emas waktu nisab ataukah harga emas waktu mau bayar zakat? Karena zakat mal, zakat uang itu dia disimpan selama 1 haul, selama 1 tahun. Misalnya, anggaplah saat ini harga emas senilai 750.000. Yang kalau dikalikan 85, ketemu nilai berapa itu? 750.000 jika dikalikan 85, biar bisa kita pastikan. Ada kalkulator di. Baik. 750.000 kali 85. 63.750 atau kita genapkan jadi 65 ya. Jadi misalnya 65 juta. Anda saat ini punya uang senilai 68 juta. Berarti sudah di atas nisab. Kemudian sudah wajib zakat belum? Belum. Tunggu dulu 1 tahun. Tunggu dulu 1 tahun. Nah, pada saat Ramadan tahun depan, harga emas melejit jadi 1 juta. Berarti kalikan 85, total nisabnya adalah 85 juta. Sementara uang Anda baru di angka 70 juta. Berarti ketika Anda mau bayar zakat di bulan Ramadan tahun depan, harta Anda yang awalnya 68 sekarang jadi 70, itu di bawah nisab. Karena emas harganya 1 juta per gram. Anda wajib zakat atau tidak? Jawabannya mengacu yang mana? Mengacu nisab pada waktu mau bayar, pada waktu memiliki nisab, ataukah nisab saat mau bayar? Nisab Ramadan tahun ini ataukah nisab Ramadan tahun depan? Wallahu ta'ala alam. Yang menjadi acuan adalah nisab saat mau bayar, yaitu Ramadan tahun depan. Sehingga ketika harta Anda di Ramadan tahun depan ternyata nisabnya naik tapi harta Anda nggak naik, maka berarti Anda dianggap belum memiliki harta 1 nisab ketika itu, sehingga Anda tidak berkewajiban untuk membayar zakat. Wallahu ta'ala alam.